The politic of deception and the politic of lying. Ini dua kata kunci yang diperkenalkan oleh Machiavelli ketika dia memberikan nasihat kepada penguasa tiran. Bahwa untuk menjadi penguasa yang sukses dan tiran, maka Anda harus terbiasa untuk berbohong. You have to be great liar and great hypocrite. Anda harus menjadi pembohong yang hebat dan hipokrit yang hebat. Dan yang kedua, untuk mencapai hal-hal besar, Anda harus pandai menipu. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami pemirsa, kami melakukan jajak pendapat sederhana melalui sosial media dan hasilnya hampir separuh responden menyatakan tidak mengakui hasil pemilu jika tidak sesuai harapan. Jadi mayoritas mengatakan ya 54%, kemudian yang menjawab tidak ada 46%. Saya ingin ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, tokoh kebangsaan Surya Paloh ini kan sudah menyampaikan kekhawatiran bahwa pemilu yang tidak jurdil dapat mengganggu persatuan dan juga kesatuan kita. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Maraknya narasi kecurangan memicu perpecahan masyarakatkah saat ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan Bang Surya Paloh benar sekali bahwa pemilu yang curang itu bukan saja memberikan efek legitimasi politik yang rendah, tapi juga menimbulkan prasangka buruk di antara masyarakat. Nah, prasangka buruk ini sebenarnya membahayakan. Kenapa? Karena ini menandakan satu masyarakat yang tidak sehat. Masyarakat yang tidak sehat itu ditandai dengan kecurigaan yang tidak baik satu sama lain. Karena itu kita harus mengikis situasi ketidaksehatan ini dengan menumbuhkan interpersonal trust antar kita, antar masyarakat, agar mereka mulai menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah sebenarnya pemilu ini menandai bahwa sebagian besar masyarakat kita yang menjadi penerima bansos adalah mereka yang secara ekonomi tidak beruntung. Kita setuju tentu saja pada bantuan sosialnya, tapi kita tidak setuju bahwa bantuan sosial itu dipakai sebagai instrumen pemenangan politik. Dan di sisi lain bahwa yang bisa terjadi adalah kita melalui pemilu ini tersingkap bahwa masyarakat kita yang miskin dan jauh dari kesejahteraan cukup besar. Dan itu menandai bahwa ada ketimpangan yang cukup besar antara yang kaya dan miskin. Kita belajar dari peradaban Romawi yang akhirnya jatuh karena ketimpangan. Tapi ketimpangan itu mengapa secara data kita tidak bisa lihat secara gamblang, Pak Sukidi? Karena mungkin disembunyikan. Tetapi kita semua sadar bahwa ketimpangan itu cukup tinggi dan ketimpangan itu merobek-robek spirit republik yang mestinya ditujukan untuk kesejahteraan bersama menjadi republik yang melayani kepentingan segelintir orang. Kalau memang kondisinya adalah tadi disampaikan bansos itu dijadikan sebagai alat kampanye begitu ya, alat untuk meraih suara. Kalau ini sudah terjadi maka kemudian dimenangkan oleh salah satu paslon yang menggunakan bansos itu sebagai alat kampanye, artinya ada presidennya. Apakah kemudian di pemilu berikutnya pola semacam ini akan terulang kembali? Ini meninggalkan warisan terburuk bagi generasi yang akan datang. Warisan terburuk inilah yang sebenarnya harus kita ambil satu pelajaran. Jangan pernah kita meniru warisan terburuk dari para pemimpin sebelum kita yang menggunakan bantuan sosial bukan sebagai satu belas kasih kemanusiaan, tapi sebagai instrumen politik pemenangan itu sendiri. Karena itu kita harus kembali pada nilai bahwa belas kasih, cinta kasih, itu adalah ajaran luhur yang mestinya mengikat kita. Bukan menjadikan ajaran itu sebagai instrumen politik yang menipu daya itu sendiri. Oke, jadi politik yang menipu daya. Jadi masyarakatnya sudah tertipu daya sedemikian rupa ya? Ya, karena sebenarnya yang terjadi Mbak Vera adalah the politic of deception and the politic of lying. Ini dua kata kunci yang diperkenalkan oleh Machiavelli ketika dia memberikan nasihat kepada penguasa tiran. Bahwa untuk menjadi penguasa yang sukses dan tiran, maka Anda harus terbiasa untuk berbohong. You have to be great liar and great hypocrite.
Anda harus menjadi pembohong yang hebat dan hipokrit yang hebat. Dan yang kedua, untuk mencapai hal-hal besar, Anda harus pandai menipu. Pandai menipu untuk ya itu tadi menghalalkan segala caranya. Nasihat Machiavelli ini di Florence, tapi sebenarnya prakteknya ada di Indonesia. Praktiknya ada di Indonesia. Ini sangat apa ya rasanya ironi begitu.